Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sugiharto Adi Purnomo dengan NIM 250109111691. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 BED 2 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Saya akan mengajarkan materi tentang puasa Ramadan pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 3 di SDN Betung 2. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Selamat menyaksikan praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk? Sekarang saya minta kepada dari kalian ketua kelasnya Mas Aam maju ke depan untuk memimpin doa supaya pelajaran kita berlangsung dengan baik. Duduk siap. Berdoa mulai. Selanjutnya anak-anak mohon berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Indonesia
terlebih dahulu. Untuk pelajaran kita kali ini yaitu mengenai bab puasa. Apakah kalian pernah puasa? Iya. Puasa apa? Puasa Ramadan. Ya, berarti orang Islam kita mempunyai kewajiban yaitu salah satunya berpuasa Ramadan. Ya. Kemudian anak-anak apa saja yang membatalkan puasa? Apa lagi? Oh ya, tidur, pada tidur ya. Jadi kamu yang pertama yaitu yang kita bahas yaitu mengenai berpuasa dan berpuasa Ramadan dan mengenai sesuatu atau perkara yang membatalkan puasa Ramadan wajib bagi orang Islam ya. Jadi kita punya kewajiban, kita selaku orang Islam kita harus melaksanakan puasa Ramadan ini. Apakah kalian sudah semangat? Tepuk semangat, tepuk semangat. Anak-anak, kemarin sudah saya kirim video tepuk puasa. Anak-anak, mari kita tepuk puasa bersama-sama. Mulai. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur tidak lupa puasa. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita dalam bahasan ini yaitu mengenai puasa Ramadan. Kita akan mempelajari tentang ketentuan puasa Ramadan dan hikmah puasa Ramadan. Anak-anak, Pak Guru punya video, tolong kalian perhatikan dengan baik ya. Dan kamu catat video ini. Ya. Kamu anak-anak ya. Dan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Syarat wajib puasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Kedua, balik atau dewasa. Artinya anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Ketiga, kuat berpuasa. Artinya orang yang lemah fisik tidak wajib puasa. Misalnya lemah karena tua ataupun lemah karena sakit. Syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam
Islam tidak sah berpuasa. Berakal artinya orang yang hilang atau yang mabuk tidak sah berpuasa. Mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Suci dari haid bagi wanita, artinya orang yang haid tidak sah berpuasa. Atau juga nifas, yaitu kondisi setelah seorang ibu melahirkan juga tidak sah berpuasa dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, misalnya dalam bulan Ramadan ataupun pada puasa-puasa sunnah. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Niat yang bisa kita baca adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Halo sekalian, terima kasih sudah melihat video ya. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan kembali, yaitu mengenai rukun puasa ya. Adapun rukun yaitu sesuatu hal yang dikerjakan di dalamnya. Yang dinamakan rukun itu dikerjakan di dalam puasa. Apa saja kah itu? Yang pertama adalah niat. Anak-anak bisa niatnya puasa ya? Mari kita baca bareng-bareng anak-anak niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Anak-anak, bagaimana kalau kalian itu lupa tidak niat berpuasa? Bagaimana puasa kamu? Batal atau tidak sah. Jadi setiap hari kita harus niat berpuasa. Setelah kita makan sahur kita nawaitu shauma ghadin an adai, atau pada malam hari di waktu setelah melaksanakan sholat tarawih wajib kita melaksanakan. Yang kedua, rukun puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anak, kamu tahu hal apa sajakah yang membatalkan puasa? Makan, minum. Ya, lanjut. Saya lanjutkan. Sekarang sunat puasa. Allah SWT melipat gandakan perbuatan baik yang dilakukan hambanya pada bulan Ramadan. Jika kita harus memperbanyak amalan-amalan tersebut, diantaranya kita harus memperbanyak melakukan sesuatu. 1. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu kapan waktunya anak? Setelah sholat isya di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu sunnahnya setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan biasa tidak ada kesunatan. Sholat tarawih dilakukan setiap setelah isya pada bulan Ramadan. Ada berapakah jumlahnya anak-anak? 20 rakaat. Ya. 8 rakaat. Ya, banyak ya. Jumlah rakaat tarawih ada 8 rakaat. Ditambah sholat witir yaitu 3 rakaat. Ada pula yang mengerjakan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat
sholat witir. Adapun perbedaan sholat tarawih dan witir adalah kalau sholat tarawih itu genap, kalau sholat witir adalah ganjil, ya. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Dengan apa? Dengan aja. Wah, mana nih? Saya makan nih, lapar. Wah, jalan makan. Berarti puasa kita batal. Yang kedua, maksudnya apa? Muntah dengan sengaja? Enggak muntah ya. Jari kita dimasukkan ke mulut, kita muntah-muntah itu enggak, itu batal ya. Boleh. Jari kita dimasukkan dalam tenggorokan kita, akhirnya kita muntah. Hal yang membatalkan puasa selanjutnya yaitu ini adalah bagi seorang perempuan. Laki-laki tidak, tapi ada keringan untuk perempuan. Bagaimana? Kalau orang perempuan mengeluarkan darah haid yang perempuan, berarti tidak wajib puasa, batal puasa. Selanjutnya, murtad atau keluar dari ajaran Islam, batal puasa. Dijaga kamu di tempat kamu dijaga supaya kita itu tidak batal puasa. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Pahala itu adalah kebaikan atau catatan baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Hal menghilangkan pahala kita yang pertama yaitu berbohong. Itu bagaimana? Berbohong itu tidak apa? Berkata tidak jujur, ya, tidak jujur, bohong namanya, ya. Berkata tidak jujur namanya bohong. Itu pahala kita tidak ada. Perut kita kosong, lapar, pahalanya tidak ada. Wis. Jadi kamu jangan bohong kalau puasa ya. Dan terus semangat. Selanjutnya teman-teman kalian. Sekarang kita anak-anak sekarang Pak akan membagi 4 kelompok, ya. Ini 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya anak-anak, kalau kamu kerjakan LKPD sini ya, tolong kamu tulis nama kelompok kamu, nama kelompok apanya ya. Yang kedua, anggotanya siapa saja di sini ditulis. Kemudian tuliskan, perhatikan ya, gambar ini tuliskan, yaitu tuliskan sunnah-sunnah puasa. Tolong kamu tuliskan di sini. Kemudian kamu carilah kata yang berhubungan dengan puasa Ramadan, tariklah dari garis dari berbagai arah. Bisa kalian pahami ya? Selanjutnya kamu harus menempel lagu puasa yang telah dikerjakan, ya, gunting pada halaman ini. Ini dengan anak. Ini kamu gunting, nanti ditempelkan di sebelah sininya. Tahu anak ya? Nah, ini akan saya bagikan. Satu, Imsak, kelompok tarawih. Kelompok gimana? Ini ke depan, ini namanya. Dan kelompok tadarus. Ini yang kami punya. Silakan kamu kerjakan, ya. Silakan kamu kerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Cara berkelompok, ya. Ada yang ditanyakan untuk kelompok tadarus apa? Ini adalah sunnah puasa. Perhatikan gambar
Coba tuliskan sunnah puasa di bawah ini. Ini apa? Orang ini gambarnya apa ini? Yang ditulis di sini. Zakat apa? Oh, zakat juga pergi. Silakan. Ya, ini sunnah puasa termasuk salah satunya. Apa ini? Iya silakan. Bergambar kayak itu. Gambar seperti ini kan? Ya, kita tadi. Orang memberi pada bulan puasa. Silakan. Ya, silakan. Ayo, silakan. Juga ini langsung sini. Bawa ke sini boleh ya. Ayo. Selanjutnya kelompok tarawih. Apakah ada kesulitan? Nah, ini. Ya. Ini memberikan bantuan. Ya. Boleh ya. Nah, silakan. Ini gambar ini. Ini gambar apa? Nggak boleh bahasanya mengaji kalau puasa itu apa namanya ya jawabannya apa tadi kan sudah dijelaskan dulu ya sudah selesai semuanya anak-anak kalau sudah selesai mari kita tampilkan atau kita suruh presentasi di depan untuk kelompok sahur semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya, silakan kepada kelompok sahur, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sahur akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Gambar pertama, Ya, gambar pagi. ya. Gambar kedua tadarus. Gambar ketiga berbuka puasa. Dan gambar keempat ada sholat tarawih. Ya, buka lagi. Hasilnya baca dari atas. Syarat wajib puasa: 1. Halal, 2. Islam, 3. Berakal, 4. Mampu. Syarat sah puasa: 1. Beragama Islam, 2. Kamis atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik, 3. Suci dari haid dan nifas, 4. Pada waktu yang dibolehkan. Rukun puasa hanya dengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk sahabatnya dari kelompok apa namanya? Kelompok sahur. Terima kasih. Ya, sudah selesai semuanya ya Nana? Sudah selesai semuanya ya Nana? Tepuk anak hebat. Ya, selanjutnya yaitu kalian harus mengerjakan lembar evaluasi. Tolong kamu ini sama dengan baikkan satu persatu. Tolong kamu kerjakan dari lembar evaluasi. Jangan lupa dikasih namanya, kemudian dikerjakan ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ayo, ini dibagikan temannya. Kelompok ya ada apa? Silakan ini. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama ya. Di atasnya di sini ada namanya, nama kamu. Dikerjakan. Kemudian dibaca ini pertanyaan dari Pak Guru ya. Kamu isi. Silakan. Silakan. Ya, coba. Nomor 1, sekarang ya. Silakan. Yuk. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, tolong kamu kumpulkan di meja Pak Guru di depan. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan di mejanya Pak Guru. Siapa yang laki?
Sudah selesai? Sudah duduk semuanya? Kembali ke tempatnya masing-masing ya. Sekarang Pak Guru yaitu memberikan bintang kepada kelompok yang semangat ya dan yang cepat selesai. Kepada kelompok tadarus silakan maju ke depan semuanya. Nah, silakan hadap ke sini. Kamu saya berikan bintang. Kamu harus lebih kompak lagi untuk mengerjakan kelompok dan tugas-tugasnya ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan yang meriah untuk teman kita. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang puasa. Adapun syarat wajibnya puasa apa aja, anak? Satu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Adapun syarat puasa yang pertama yaitu Adapun sunnah-sunnah puasa yang pertama adalah mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka, berdoa ketika berbuka segera, berbuka dengan makanan, memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Mas, kalian senang tidak belajar pada hari ini? Kegiatan apa yang membuat kalian senang? Apa kira-kira? Syarat wajib berpuasa. Puasa. Untuk LKPD, apa yang membuat kalian senang? Menggunting. Menggunting lah. Ya, sekali. Selanjutnya sekalian, Pak Guru akan memberikan tugas PR untuk kalian semuanya melalui grup WA. Nanti akan saya kirimkan di grup. Tolong kamu kerjakan ya. Untuk minggu depannya kita akan belajar tentang ketentuan puasa. Apa saja ketentuan puasa yang kita pelajari untuk minggu depan. Kemudian untuk Mas Farhan selaku ketua kelas minggu depan untuk memimpin doa. Pak Guru juga mengucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma. Amin. Silakan Farhan minggu depan memimpin doanya.